Halo guys, kembali lagi dengan saya Ahmad Yusuf Al-Fatihkan dari program studi S1 Manajemen Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 17056251172. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai naskah perjanjian jual beli barang serta dasar hukumnya dan analisis klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak tersebut. Sebelum kita ke materi, yang terhormat kepada Bapak Suhyardi SPD SHMM selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan teman-teman yang menonton video ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, sebelum kita masuk ke naskahnya, kita harus tahu dulu nih dasar hukum apa aja yang terdapat pada perjanjian jual beli barang. Nah, dasar hukumnya itu kita bisa lihat sumbernya itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Nah, KUH Perdata sendiri itu salah satu sumber hukum utama yang mengatur mengenai hubungan hukum keperdataan di Indonesia, termasuk mengenai hukum perjanjian dan hukum perjanjian jual beli. Dalam penyusunan suatu perjanjian, ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata menjadi pedoman agar isi kontrak memiliki dasar hukum yang jelas serta mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang dibuat sebaiknya disusun dengan memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal yang telah diatur dalam KUH Perdata agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi secara hukum. Nah, dalam hal perjanjian jual beli barang, KUH Perdata mengatur berbagai aspek nih yang berkaitan dengan terbentuknya suatu perjanjian, syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat, suatu kontrak, hingga ketentuan khusus mengenai jual beli. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menyusun naskah perjanjian sehingga setiap klausul yang dimuat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan berpedoman pada KUH Perdata, para pihak juga memperoleh kepastian mengenai akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Oke, selanjutnya itu ada apa aja sih pasal-pasal yang menjadi dasar hukum penyusunan perjanjian jual beli barang ini? Nah, eh, yang pertama itu ada pasal 1313 atau 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pada pasal ini tuh Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian mengenai perjanjian sebagai dasar lahirnya suatu hubungan hukum antara para pihak. Dalam pasal tersebut juga dinyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, berdasarkan hal pasal tersebut juga dapat kita pahami bahwa suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antar dua pihak atau lebih yang masing-masing bersedia mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian tersebut mengakibatkan para pihak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi apa saja yang telah disepakati. Dengan kata lain, setelah suatu perjanjian dibuat secara sah, para pihak tidak dapat secara sepihak mengabaikan atau membatalkan isi perjanjiannya tanpa persetujuan pihak lainnya maupun tanpa dasar hukum yang jelas. Selanjutnya itu ada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pasal 1320 ini
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Nah, apa aja sih isi syarat-syaratnya pada pasal tersebut? Yang pertama itu ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga itu ada suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang terakhir atau yang keempat itu suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, keempat syarat tersebut terdiri atas dua syarat subjektif dan juga dua syarat objektif. Syarat subjektif itu meliputi adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian. Kesepakatan menunjukkan bahwa para pihak secara sadar dan sukarela menyetujui isi perjanjian tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Sementara itu, kecakapan berarti bahwa para pihak memiliki kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan hak dan kewajibannya. Selanjutnya itu ada syarat objektif, meliputi adanya pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak terlarang. Objek tertentu berarti bahwa perjanjian harus memiliki pokok persoalan tertentu yang jelas, baik mengenai jenis, jumlah, maupun hal-hal yang diperjanjikan. Adapun sebab Adapun sebab yang tidak terlarang menunjukkan bahwa tujuan dibuatnya perjanjian tidak boleh bertentangan nih dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya yang ketiga itu ada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1338 ayat 1 ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Artinya seluruh perjanjian wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikat baik sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Para pihak tidak dapat mengabaikan isi perjanjian secara sepihak, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang selanjutnya itu ada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur mengenai pengertian jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal tersebut berbunyi jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat kita pahami bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga barang sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian, kedua kewajiban tersebut harus dipenuhi secara seimbang agar tujuan dari perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai objek jual beli dan kewajiban para pihak pada pasal 1457 KUH Perdata ini menjadi landasan utama dalam penyusunan naskah perjanjian jual beli barang pada laporan ini. Ketentuan tersebut tidak hanya memberikan definisi mengenai jual beli, tetapi juga menjadi pedoman dalam menyusun isi kontrak agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap klausul yang terdapat dalam naskah perjanjian disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung pada pasal 1457 KUH Perdata, sehingga hubungan hukum antara penjual dan pembeli memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal selanjutnya itu ada pasal 1458, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini berbunyi tuh jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut.
beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Berdasarkan pasal tersebut, suatu perjanjian jual beli telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang dijual belikan, serta harga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, penyerahan barang ataupun bayar harganya bukan merupakan syarat terbentuknya perjanjian, melainkan merupakan pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa unsur terpenting dalam perjanjian jual beli adalah adanya kesepakatan para pihak terhadap objek dan nilai transaksinya. Nah, pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena sejak tercapainya kesepakatan, masing-masing pihak lebih terikat oleh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, sedangkan pembeli wajib membayar harga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang telah ditentukan juga. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan prestasi atau menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke naskah dari perjanjian jual beli barang. Nah, pada naskah perjanjian jual beli barang kali ini, ya, kita tuh ada dua pihak. Yang pihak pertama itu bernama Kristanas dengan pekerjaan wira swasta. Dan yang pihak kedua itu ada Waterka dari pekerjaannya itu wira swasta juga. Nah, pihak pertama dan pihak kedua itu dalam perjanjian tidak disebutkan namanya, tapi disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Nah, pihak pertama dan pihak kedua pada kontrak ini tuh eh, melakukan perjanjian karena eh, ingin menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu pihak pertama adalah pemilik yang sah atau eh, pemilik yang sah atas 50 unit kursi lipat berbahan besi dan plastik dalam kondisi baru, serta memiliki hak untuk menjual barang tersebut kepada pihak lain. Yang poin B itu ada bahwa pihak kedua bermaksud membeli barang sebagaimana dimaksud pada huruf A untuk digunakan sebagai perlengkapan usahanya. Usahanya penyewaan peralatan acara. Yang poin C atau yang terakhir itu ada bahwa setelah melakukan pembicaraan dan mencapai kesepakatan mengenai jenis barang, jumlah, harga, tata cara pembayaran, serta ketentuan lainnya, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli barang ini. Selanjutnya, barang sebagaimana dimaksud di atas dalam perjanjian ini disebut sebagai barang. Perjanjian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli barang dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut. Dan ini merupakan pasal-pasal yang terdapat pada kontrak kali ini. Yang pertama itu ada pasal objek perjanjian. Pada pasal 1 itu objek perjanjian terdapat 4 ayat yang sebagai berikut. Selanjutnya itu ada pasal kedua tentang hak dan kewajiban para pihak. Nah, hak dan kewajiban para pihak ini tuh dibuat eh, sesuai dengan pihak pertama dan pihak kedua sebagai pembeli dan penjual. Selanjutnya itu ada pasal ketiga, nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Nah, pada pasal ketiga ini, nilai barangnya itu sebanyak 50 unit seharga 12.500.000 rupiah. Dan pembayarannya itu sistemnya dia memakai uang muka atau down payment atau DP sebesar 30% yang sebesar 3.750.000.
dibayarkan paling lambat 1 hari setelah perjanjian ini ditandatangani, dan sisanya sebesar 70%, eh, yaitu sebesar 8.750.000 rupiah, dibayarkan setelah barang diserahkan. Pembayaran juga dilakukan melalui transfer ke rekening pihak pertama. Selanjutnya itu ada pasal keempat, yaitu jangka waktu perjanjian. Nah, jangka waktu perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan tetap berlaku sampai seluruh hak dan kewajiban yang tertera pada pasal kedua itu terpenuhi. Seperti itu. Selanjutnya itu ada pasal ke-5. Nah, pada pasal ke-5 itu mengenai tentang keadaan memaksa atau force majeure. Nah, force majeure itu adalah setiap keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak para pihak, sehingga mengakibatkan salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian ini. Nah, eh, force majeure atau keadaan memaksa ini tuh eh, contohnya itu seperti bencana alam, perang, wabah, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain yang menurut hukum dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Selanjutnya itu ada pasal ke-6 mengenai wan prestasi dan sanksi. Wan prestasi sendiri itu adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan atau malah melaksanakan kewajibannya, tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini. Nah, kalau pihak pertama itu melakukan prestasi apabila tidak menyerahkan barang, terlambat menyerahkan, atau menyerahkan barang yang bukan merupakan objek yang dimaksud pada pasal 1. Kalau pihak kedua dinyatakan melakukan manifestasi apabila tidak melakukan pembayaran, menolak menerima barang tanpa alasan yang sah, dan melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tidak terlaksananya perjanjian ini. Nah, apabila pihak yang melakukan manifestasi wajib memberikan ganti rugi nih kepada pihak yang dirugikan. Nah, sebelum menuntut ganti rugi, pihak yang dirugikan wajib memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihak yang melakukan manifestasi sebanyak 2 kali masing-masing dengan tenggang waktu 7 hari kalender. Apabila telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pihak yang melakukan manifestasi tetap tidak memenuhi kewajiban, maka pihak yang dirugikan berhak meminta pemenuhan isi perjanjian, menuntut ganti rugi, mengakhiri perjanjian, serta menempuh penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 7. Nah, selanjutnya itu ada pasal 7 tentang penyelesaian sengketa. Nah, pasal 7 tentang menyelesaikan sengketa ini apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan maupun penafsiran terhadap perjanjian ini, para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara mufakat untuk em, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan pasal yang terakhir itu ada ketentuan hukum. Nah, perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, penipuan, ataupun kehilapan dari pihak manapun. Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian. Dan yang terakhir, hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dengan tetap berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Demikian, perjanjian jual beli barang ini dibuat dalam 2 rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jadi itu pihak pertama dan pihak kedua masing-masing dapat 1 rangkap dokumen aslinya.
Perjanjian ini juga mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh para kedua belah pihak. Perjanjian ini juga ditandai dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagai mestinya. Selanjutnya itu ada lampiran. Ini adalah lampiran dari spesifikasi barang pada perjanjian jual beli barang tersebut. Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian jual beli barang nomor 001 garis miring PJB garis miring 7 garis miring 2026. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis klausul pada perjanjian tersebut. Perjanjian jual beli barang yang telah disusun sebelumnya memuat beberapa klausul penting yang mengatur hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Setiap klausul itu memiliki fungsi tersendiri dalam memberikan kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Oke, yang pertama itu ada analisis klausul pasal 1 atau objek perjanjian. Klausul klausul ini mengenai objek perjanjian merupakan klausul mengenai objek perjanjian ini merupakan salah satu unsur dasar atau penting dalam suatu kontrak jual beli karena menjelaskan secara rinci barang apa yang menjadi objek transaksi tersebut. Dalam perjanjian yang telah disusun tadi, objek jual beli dijelaskan melalui nama barang, jumlah bahan, warna, kondisi, serta jaminan bahwa barang tersebut merupakan milik sah pihak pertama dan tidak sedang menjadi objek sengketa. Pencantuman spesifikasi tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran pada saat pelaksanaan perjanjian. Nah, klausul ini juga telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai adanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat sah perjanjian. Selain itu, klausul tersebut juga sejalan dengan pasal 1457 KUH Perdata yang mengatur bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga yang disepakati. Yang kedua itu ada analisis klausul hak eh, analisis klausul pasal 2 hak dan yaitu hak dan kewajiban para pihak. Nah, klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak ini disusun untuk memberikan pembagian tanggung jawab yang jelas antara penjual dan pembeli. Pihak pertama memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan transaksi, sedangkan pihak kedua memiliki hak menerima barang sesuai dengan spesifikasi. Di sisi lain, masing-masing pihak juga diberikan kewajiban yang harus dipenuhi agar tujuan perjanjian dapat terlaksana dengan baik. Oke, selanjutnya itu ada analisis klausul pasal 3 atau nilai transaksi mengenai nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Nah, klausul mengenai nilai transaksi dan tata cara pembayaran merupakan bagian yang paling penting dalam perjanjian jual beli karena mengatur besarnya harga yang harus dibayar oleh pembeli serta mekanisme pembayarannya. Pada perjanjian yang telah disusun tadi, nilai transaksi yang ditetapkan itu kan 12 juta 500 ribu rupiah dengan sistem pembayaran berupa uang muka sebesar 30% dan pelunasannya sebesar 70% setelah barang diserahkan. Nah, klausul ini tuh sesuai dengan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah diperjanjikan. Selanjutnya itu ada analisis klausul yang keempat, pasal keempat yaitu jangka waktu perjanjian. Klausul mengenai jangka waktu perjanjian berfungsi untuk memberikan kepastian mengenai batas waktu pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Dalam kontrak yang telah disusun tadi, ditentukan bahwa perjanjian mulai berlaku sejak ditandatanganinya dan
Tetap mengikat hingga seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi. Selain itu, ditentukan juga batas waktu penyerahan barang oleh pihak pertama serta waktu pelunasan pembayaran oleh pihak kedua. Meskipun KUH Perdata tidak secara khusus mengatur bahwa setiap perjanjian harus mencantumkan jangka waktu, pencantuman klausul tersebut merupakan praktik yang lazim atau biasa dalam penyusunan kontrak bisnis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memperjelas pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak selama berlakunya perjanjian. Selanjutnya itu ada analisis yang kelima, yaitu analisis pasal 5 tentang keadaan memaksa atau force majeure. Klausul force majeure atau keadaan memaksa ini merupakan salah satu klausul yang penting juga dalam suatu perjanjian karena mengatur kondisi yang di luar dari kemampuan kita atau kendari para pihak dalam perjanjian yang telah disusun. Keadaan memaksa mencakup peristiwa seperti bencana alam, perang, kerusuhan, pandemi, ataupun kebijakan pemerintah yang mengakibatkan itu tidak terlaksananya kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Dengan adanya klausul ini, para pihak memperoleh kepastian mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Walaupun KUH Perdata tidak memberikan definisi secara rinci mengenai force majeure, konsep tersebut dikenal dalam hukum perdata Indonesia sebagai keadaan yang dapat membebaskan pihak yang bersangkutan dari tanggung jawab atas tidak terlaksananya prestasi sepanjang benar-benar terjadi di luar kesalahannya. Yang keenam itu ada analisis klausul pasal 6 wan prestasi dan sanksi. Klausul wan prestasi berfungsi untuk mengatur akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam kontrak yang telah disusun tadi. Wan prestasi tidak hanya diartikan sebagai tidak dilaksanakannya kewajiban, tapi juga mencakup keterlambatan dalam memenuhi prestasi ataupun pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Nah, pengaturan tersebut juga memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak. Keberadaan klausul wan prestasi ini memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, sekaligus mendorong masing-masing pihak untuk melaksanakan isi perjanjian secara bertanggung jawab. Dengan demikian, itu risiko kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban dapat diminimalkan melalui mekanisme yang telah disepakati sejak awal. Yang ketujuh itu ada analisis klausul pasal 7 tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa sendiri itu adalah klausul yang mengatur ya mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi perselisihan antara dalam pelaksanaan perjanjian. Nah, dalam kontrak yang disusun, para pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat. Nah, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili hukum yang telah disepakati. Penentuan forum penyelesaian sengketa sejak awal diberikan kepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus ini. Klausul ini menunjukkan bahwa perjanjian telah mengantisipasi kemungkinan timbulnya konflik selama pelaksanaan transaksi. Analisis klausul yang ke-8 atau yang terakhir ini adalah tentang ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini berfungsi sebagai penegasan kembali mengenai keberlakuan perjanjian serta hal-hal administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dalam perjanjian. Dalam perjanjian yang telah disusun, ditegaskan bahwa perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak atau kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana diatur pada dalam pasal 1 13 1320 KUH Perdata telah terpenuhi. Jadi secara keseluruhan ketentuan penutup melengkapi seluruh isi kontrak dengan memberikan kepastian mengenai keberlakuan perubahan serta pelaksanaan perjanjian.
Dengan adanya klausul tersebut, perjanjian menjadi lebih lengkap dan memenuhi unsur-unsur yang lazim atau biasa terdapat dalam suatu kontrak jual beli barang. Baik, se baik begitu kira-kira eh, penjelasan mengenai perjanjian jual beli barang pada video kali ini. Saya Matuta Kesedihan, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.